Perkenalkan, nama saya Alessandro Nastakale, NIM 2003-020062, kelas C semester 1, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Historitas individu. Sejarah orang-orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Mengambil pendekatan naratif dan mempelajari cerita, kehidupan individu dengan metode tekstual, atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan berurutan dari beberapa nilai variabel selama kursus hidup individu, menggunakan metode deret waktu, analisis urutan, atau pendekatan formal lainnya. Individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membentuk karir, mengambil tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam proses, dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Pendekatan kursus kehidupan adalah dengan memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut, interpretasi dan tindakan di mana pekerja datang untuk meresponnya. Dalam dunia ini, di mana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi semakin cepat, pasti kesinambungan historis individu-individu yang memberikan urat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Historitas individu-individu itulah yang memungkinkan kita, bahkan memaksakan kita untuk mengetahui perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi lebih cepat dan lebih cepat juga memerlukan keyakinan bahwa ketidakseimbangan antara kontinuitas struktural individu dan sosial dulu kurang dari sekarang. Artinya sementara beberapa orang mungkin ingin menganggapnya sebagai aksioma bahwa individu memiliki lebih banyak kontinuitas dari waktu ke waktu daripada struktur sosial. Hubungan aktual antara kontinuitas struktural individu dan sosial mungkin merupakan masalah empiris yang bervariasi menurut waktu dan tempat. Historitas terdiri dari kontinuitas biologis, memorial, dan tercatat. Setidaknya ada kasus yang mungkin dibuat bahwa masa total historitas individu-individu ini saat ini lebih besar dari semua kecuali segelintir struktur sosial, tapi mereka tidak menjulang di atas masa besar historitas individu. Kontinuitas ini menghadapi kekuatan sosial besar dari argumen kami, pembagian kerja, konjungsi teknologi, kedatangan kapitalisme dengan bobot yang sangat besar dan bandel, dari material manusia yang sangat spesifik, yang sangat membatasi apa yang kekuatan besar sebenarnya bisa tercapai. Semua survei yang diulang secara berkala sebagian besar merupakan survei panel implis. Kumpulan atribut dan pengalaman pribadi yang dibawa melalui waktu ini dapat dianggap sebagai jenis historitas keempat, yang akan saya sebut substantif. Konsep familiar yang mewujudkan historitas substantif adalah konsep pendapatan seumur hidup yang telah melihat penggunaan yang bermanfaat sebagai ukuran ketidaksetaraan. Selanjutnya, sifat manusia dalam berpikir prosesual. Yang paling mudah dikejar adalah persoalan sejarah individu itu sendiri. Bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung penularan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu, objek fisik atau biologis, memori dan penyimpanan catatan yang disengaja, dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan-kekuatan ini penting untuk memahami kesinambungan aktual dari waktu ke waktu. Kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial atau kelompok etnis. Terkait dengan tubuh, dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa alternatif pendekatan terhadap pendekatan prosesual yang kesemuanya menjadi kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti akan melawan banyak konsep tentang sifat manusia. Tetapi di perbatasan sosiologi dengan disiplin ilmu, seseorang selalu berinteraksi dengan rekan kerja yang percaya pada sifat manusia.
Kebangkitan kembali psikologi dalam wujud biologis barunya telah dimulai. Kita harus mulai dari awal dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah dengan percakapan yang kita telah lakukan dalam masalah ini. Masalah pertama adalah bahwa istilah tersebut dapat menjadi kenyamanan nominalis belaka yang menunjukkan beberapa rangkaian yang didefinisikan secara, dan oleh karena itu secara definisi ada seperti dalam sifat manusia terdiri dari aspek-aspek pribadi yang umum bagi semua individu manusia. Yang kedua, istilah sifat manusia bisa menjadi kepercayaan yang menyesatkan nominalis, yaitu pelabelan sesuatu yang secara fisik tidak ada di dunia kehidupan, atau lebih ekstrim lagi itu bisa menjadi performatif, berniat untuk membuat kita memperlakukan sebagai realitas hal-hal yang terkandung dalam konsep kodrat manusia tertentu. Mengikuti diktum terkenal Y. Thomas bahwa jika manusia mendefinisikan situasi sebagai nyata, mereka nyata dalam diri mereka sendiri. Dimensi sifat manusia. Ada 3 hal tentang definisi kasar ini, yaitu yang pertama, kemanusiaan, yang kedua, asumsi yang kita gunakan dalam praktik, yang ketiga, untuk menemukan. Pertama ada pertanyaan tentang sifat manusia. Sementara sebagian besar konsep memahami sifat manusia sebagai hal yang diwariskan pada individu manusia, sebagian besar percaya bahwa sifat manusia diwarisi dalam kelompok-kelompok secara terpisah, atau bahkan dalam keseluruhan spesies. Seseorang dapat melihat naluri hanya sebagai istilah yang digunakan untuk melabeli setiap kualitas orang yang pertama, konstan. Yang kedua, diwujudkan dalam setiap contoh suatu spesies, dan yang ketiga sangat penting, tetapi yang keempat dapat diremehkan. Kategorisasi kedua mengklarifikasikan konsep sifat manusia berdasarkan apakah mereka melibatkan emosi, tindakan, atau makna. 3 zona dasar pengalaman manusia. Ada beberapa pendekatan terhadap sifat manusia. Pendekatan Freud adalah yang paling jelas, yang terutama berkaitan dengan emosi. Prasangka Freud tentang sifat manusia menyangkut energi psikis, struktur kendali impuls, dan keinginan untuk seks, perdamaian, dan bentuk kepuasan emosional lainnya. Yang pasti ada beberapa Freud yang berbeda selama hidupnya, dan yang menarik uniknya untuk sifat manusia bergeser sampai batas tertentu dan dari individu dalam pekerjaan awal dan tengahnya kelompok sosial dalam karya selanjutnya. Kategorisasi ketiga saya adalah perbedaan antara konsep kodrat manusia yang murni, formal, dan yang memiliki konten. Selanjutnya, 4 dimensi yang membedakan konsep-konsep tentang sifat manusia. Yang pertama, apakah mereka secara prinsip berkaitan dengan individu atau kelompok sosial manusia. Yang kedua, apakah mereka pada dasarnya menyangkut emosi, tindakan, atau makna. Yang ketiga, apakah itu formal atau substantif. Yang keempat, apakah mereka mengakui perubahan atau bersikeras pada keteguhan. Sifat manusia dalam pemikiran prosesual. Perubahan bukan stabilitas, adalah keadaan alami dari suatu sosial, kehidupan. Langkah seperti itu membuat penjelasan tentang stabilitas menjadi pertanyaan sentral dari teori sosial. Dalam pandangan prosesual, kita berbicara tentang stabilitas ketika kita mengamati garis keturunan, peristiwa yang terus berulang lebih atau kurang serupa dari waktu ke waktu. Artinya proses sosial terdiri dari aliran peristiwa. Kita adalah kepribadian karena kita terus-menerus mengubah diri kita dengan pengalaman, ingatan, kemungkinan, koneksi, dan sebagainya yang telah kita ciptakan dalam hidup kita sampai sekarang. Selain itu, kepribadian kita tidak berada di bawah kendali penuh kita, karena orang lain bereaksi terhadap apa yang mereka bayangkan sebagai kepribadian kita, bukan terhadap apa itu atau apa yang kita bayangkan. Manusia diatur di sekitar cita-cita yang membimbing kita saat kita hidup dari hari ke hari, secara bersamaan menjadikan diri kita dan entitas sosial tempat kita berpartisipasi. Ini secara longgar dapat disebut simpati, keharusan, dan kebenaran, tetapi mereka memiliki konten substantif dan bahkan untuk yang dengan sendirinya selalu dibangun di tempat-tempat tertentu dalam proses sosial. Mereka adalah kesatuan dasar
tetapi budaya budaya kita. Memutuskan untuk memisahkannya dengan berbagai cara untuk menjelajahi batas-batas kemungkinan mereka tampaknya merupakan proyek manusia.